Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Fazan M.A. Pihadi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Islam. Saya Della Amelia, NIM saya 24150033. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Pidana Islam. Saya di sini akan menjelaskan materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak yaitu tentang Hukum Pidana Islam. Sebelum kita masuki materi terlebih dahulu, marilah kita mengetahui apa itu hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam atau dikenal juga sebagai fikih jinayah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang tindak pidana dan hukuman yang sesuai dengan ajaran agama yang berbeda dengan hukum pidana konvensional yang berkembang secara tertahap. Hukum pidana Islam dianggap telah diturunkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang bertujuannya untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk menciptakan keadilan, ketertiban sosial dan melindungi nilai agama serta kesejahteraan masyarakat. Sumber hukum pidana Islam ada Al-Quran, yaitu sebagai sumber utama yang berisi aturan-aturan dasar tentang perilaku manusia dan konsekuensi dari pelanggarannya. Selanjutnya ada sunnah yaitu ajaran perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang melengkapi dan menjelaskan ketentuan dalam Al-Quran. Selanjutnya ada sumber ijma, yaitu konsensus atau para ulama mengenai interpretasi hukum dalam kasus yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus ada qiyas yaitu tentang penalaran analogis yang digunakan untuk mengatur kasus baru dengan merujuk pada prinsip hukum yang sudah ada. Selanjutnya adanya asas-asas dan prinsip utama dalam hukum pidana Islam. Yang pertama adalah asas praduga atau tak bersalah, yang dimana seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah melalui bukti yang sah atau pengakuan yang jujur. Selanjutnya ada asas keadilan mutlak. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa mengundang status sosial, ekonomi, atau suku bangsa. Selanjutnya ada asas kemanusiaan. Meskipun hukuman bisa berat, harus diterapkan dengan rasa belas kasihan dan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan. Selanjutnya ada asas kemaslahatan umum, yaitu tentang hukuman bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjamin kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada asas tidak ada hukuman tanpa undang-undang, yaitu di sini adalah tindakan tidak dapat dianggap pidana dan dihukum jika tidak diatur dalam sumber hukum Islam. Selanjutnya ada asas pembuktian yang kuat, yaitu bukti harus jelas dan memenuhi syarat seperti kesaksian saksi yang adil atau bukti fisik dan serta pengakuan yang tidak dipaksakan. Selanjutnya ada asas pembuktian terbalik, yaitu dalam kasus tertentu seperti korupsi atau penggelapan, terdakwa dapat diminta membuktikan ketidakbenarannya jika ada indikasi kuat, namun tetap berjalan dengan asas praduga yang tak bersalah.
Adanya juga prinsip utama, yaitu prinsip hudud. Hukuman ini yang sudah ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat diubah. Selanjutnya ada prinsip qisas, yaitu tentang hukuman batasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Selanjutnya ada prinsip diyat, yaitu tentang pembayaran kompensasi kepada korban atau keluarga korban. Selanjutnya ada prinsip takzir, yaitu tentang hukuman yang ditentukan oleh hakim atau otoritas berwenang berdasarkan kebijaksanaan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya adanya klasifikasi tindak pidana dan hukuman, yang dimana di sini adanya hudud, yaitu tindak pidana yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh seperti zina, yaitu hubungan intim di luar nikah, yang dimana hukumannya ini adalah rajam atau dilempari batu hingga mati bagi yang sudah menikah dan cambuk bagi yang belum menikah. Selanjutnya ada qadzas, yaitu tuduhan palsu tentang zina. Hukumannya adalah 80 cambukan. Selanjutnya ada syurb atau al-khamr, yaitu mengkonsumsi minuman keras atau alkohol. Hukumannya adalah cambuk, jumlahnya berbeda menurut mazhab. Umumnya 90 atau 40 cambukan. Selanjutnya ada sarikah atau pencurian. Hukumannya adalah pemotongan tangan kanan jika memenuhi syarat. Misalnya, mencuri barang dengan nilai tertentu yang dilakukan dengan cara yang jelas. Selanjutnya ada harabah, yaitu perampokan bersenjata atau tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan kemauan dan keamanan masyarakat. Hukumannya adalah pemotongan tangan dan kaki secara silang atau hukuman mati. Selanjutnya ada ridah, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Hukumannya adalah hukuman mati jika tidak kembali kepada Islam setelah diberikan kesempatan untuk bertaubat. Selanjutnya ada qisas, yaitu tindak pidana yang dilakukan terhadap individu atau keluarga dengan hukuman balasan yang setimpal. Contohnya adalah pembunuhan secara fisik seperti mematahkan tulang, mencabik wajah, dan lain-lain. Keluarga korban berhak memilih antara menuntut qisas atau memaafkan pelaku dengan menerima diyat. Diyat yaitu adalah kompensasi finansial yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban dalam kasus. Contohnya adalah pembunuhan yang tidak memenuhi syarat untuk qisas, misalnya pembunuhan tidak disengaja. Selanjutnya, ada cedera fisik yang disebabkan oleh kelalaian atau tidak disengaja. Selanjutnya ada nilai diyat yang ditentukan oleh berdasarkan ketentuan syariah. Umumnya sejumlah harta tertentu seperti unta atau emas. Selanjutnya ada ta'zir, yaitu adalah tindak pidana yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga hukumannya ditentukan oleh hakim atau otoritas yang berwenang. Contohnya adalah kecurangan dalam bisnis, kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran aturan publik yang tidak termasuk dalam kategori lain. Contoh jenis hukumannya takzir bisa berupa cambuk dengan jumlah yang dibatasi, denda, dipenjara, atau pekerjaan yang sosial. Selanjutnya adalah siyasah, yaitu opsional, yang dimana di sini beberapa mazhab mengklasifikasikan tindak pidana terhadap negara atau ketertiban umum sebagai kategori tersendiri, seperti pengkhianatan, pemalsuan uang, atau gangguan keamanan negara. Hukuman ditentukan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah dalam kerangka prinsip syariah. Selanjutnya adalah pembuktian dalam hukum pidana Islam.
Saksi: dibutuhkan saksi yang adil, umumnya 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan untuk kasus hudud, seperti zina. Saksi harus menyaksikan secara langsung perbuatan tersebut. Selanjutnya ada pengakuan atau ikraf. Di sini pengakuan yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan oleh pelaku. Selanjutnya ada bukti fiksi, yaitu seperti barang bukti, bekas luka pada korban atau bukti lain yang dapat membuktikan pelanggaran. Selanjutnya, keterangan ahli. Dalam kasus tertentu, seperti pembunuhan atau cedera, dapat digunakan keterangan dari ahli medis atau ahli forensik. Selanjutnya ada implementasi di Indonesia dan tantangannya. Di Indonesia, hukum pidana Islam hanya diterapkan di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Beberapa pelanggaran yang diatur antara lain adalah zina, konsumsi alkohol, judi, dan hubungan sesama jenis. Tantangannya adalah perbedaan instrumentasi antara mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari, yaitu mengenai tentang ketentuan hukum. Selanjutnya ada konflik dengan hukum nasional yang bersifat sekuler dan prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya ada kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan sebenarnya dari hukum pidana Islam yang seringkali dianggap hanya sebagai hukuman fisik. Selanjutnya, kritik dari organisasi hak asasi manusia yang terkait dengan beberapa bentuk hukuman yang dianggap tidak manusiawi. Secara singkat berarti adalah hukum pidana Islam adalah sistem hukum yang memiliki dasar filosofis dan nilai-nilai yang kuat tentang keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat meskipun menghadapi tantangan dalam konteks modern, banyak negara yang masih menerapkannya dengan berbagai adaptasi penting untuk memahami hukum pidana Islam secara komprehensif, tidak hanya dari sisi hukuman, tetapi juga dari tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai. Sekian dari materi-materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.